Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ai, selamat siang. Siang, Bu Lia. Apa kabar, Bu Lia? Baik, alhamdulillah sehat. Iya. Semoga Bu Ai sehat juga ya. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ya, Bu Lia, saya Hmm. di sini eh, ingin meminta bantuan terkait dengan saya yang saat ini menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan yang bertempat di LPTK Universitas Negeri Bengkulu. Dari Mm-mm. rangkaian kegiatan sejauh ini, saya diberikan tugas. Yang pertama adalah untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang sedang atau yang sering dilihat atau dihadapi di SMA Sejahtera. Kemudian identifikasi masalah itu sebetulnya kan banyak ya di SMA Sejahtera itu. Namun kalau misalkan dikupas semuanya, saya rasa waktunya juga tidak cukup gitu. Jadi saya hanya mengambil beberapa aspek yang mungkin bisa dilakukan identifikasi. Nah, setelah mendapatkan identifikasi ini, di titik ini saya harus mengeksplor permasalahan itu dengan Ya. cara itu mewawancarai narasumber-narasumber, di antaranya adalah pengawas pembina, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, begitupun rekan sejawat maupun guru serumpun. Nah, di sini kan Bu Lia jadi partner saya nih ya di guru serumpun. Saya nanti ada beberapa mungkin minta tanggapannya dari Bu Lia terkait permasalahan-permasalahan yang saya angkat di identifikasi masalah ini. Jadi jenis permasalahan yang saya angkat tuh Bu Lia ada pedagogik, literasi numerasi, kemudian Ya. ada kesulitan belajar siswa di sekolah, kemudian membangun relasi atau hubungan antara siswa dengan guru dengan orang tua, ada juga tentang Mm-mm. pemanfaatan model-model pembelajaran, kemudian Ya. ada juga materi tentang konsep HOTS ya, berpikir tingkat tinggi. Terus yang terakhir ada juga pemanfaatan teknologi dan inovasi. Hanya saja dari keenam aspek ini saya tidak mungkin memberikan semua pertanyaan kepada Bu Lia, tapi hanya poin-poin tertentu saja yang mungkin berhubungan dengan mata pelajaran biologi gitu. Nah, yang pertama yang ingin saya tanyakan Bu Lia terkait dengan jenis permasalahan yang saya identifikasi itu ada gaya belajar siswa. Ya, kalau saya lihat tuh gaya belajar siswa itu banyak yang mereka merasa ketika sudah mendapatkan pelajaran tuh kayak nggak bermakna gitu loh. Artinya Mm-mm. dia itu atau mereka itu cenderung kita lihat memperlihatkan kepasifannya, kemudian ide pemikirannya kurang kreatif gitu. Jadi dari situ saya tarik kesimpulan ini siswanya itu gaya belajarnya kayaknya belum sesuai nih, sehingga menyebabkan tidak ada apa namanya pembelajaran yang bermakna di mereka gitu. Nah, dari situ muncullah analisa bahwa ini yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa gitu. Mm-mm. Menurut Bu Lia nih, eh, apa sih yang menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa dilihat dari aspek pedagogik, literasi, dan numerasi? Silahkan Bu Lia. Ya. Ya, terima kasih Bu Ais untuk pertanyaannya. Berkaitan dengan motivasi belajar siswa ya, yang mungkin terlihat atau cenderung kita lihat agak rendah gitu ya. Jadi secara kalau menurut saya dari aspek pedagogik itu motivasi belajar anak menurun itu dikarenakan bukan hanya faktor dari siswanya saja gitu. Jadi bisa jadi faktor dari gurunya yang mungkin secara pedagogik itu masih kurang baik, kurang memadai gitu ya. Kan pedagogik itu juga kita berkaitan dengan variasi kita mengajar, efisiensi kita mengajar, kemudian apa namanya pembelajaran yang memberikan solusi dan lain-lain. Jadi seandainya dari memang dari pihak gurunya yang belum terlalu paham atau masih kurang di unsur pedagogiknya,
otomatis anaknya, kemauan belajarnya sedikit menurun, jadi tidak terlihat, gitu. Kalau untuk dari literasi dan numerasi itu juga sama, sebetulnya kan itu juga sudah berkaitan dengan berpikir tingkat tinggi, ya. Analisa analisa siswa yang, dibutuhkan, nalar, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya penyebab rendahnya itu, tadi komunikasi antara guru dan siswanya itu masih, eee, kurang baik. Jadi kurang baik di sini dalam arti penyampaian materinya yang masih kurang, variatif sehingga anak merasa monoton dan lain sebagainya, gitu. Oke, Dan boleh. memang untuk membangun, apa namanya, keinginan literasi itu juga agak sulit apabila kita sebagai guru tidak mampu, memperkenalkan gitu, istilahnya memperkenalkan isi buku, isi materi, dan lain sebagainya. Ini nanti ya memang akan berkaitan juga dengan media apa, metode apa yang biasa dipakai oleh guru tersebut pada saat mengajar, gitu. Iya. Kalau kalau secara numerasi itu sendiri, Bu Lia gimana? Jadi kan kalau numerasi itu kan lebih cenderung ke hitungan-hitungan gitu ya. Jadi Iya, anak-anak kan heeh. lebih taunya kalau numerasi ya matematika gitu. Iya, Eh, heeh. ya matematika aja gitu, ya fisika saja gitu. Padahal di biologi pun atau di mata pelajaran yang lain pun sebetulnya kan numerasi itu ada ya gitu. Iya, Hanya betul. aja mungkin pemahaman konsep pada siswanya itu sendiri yang mungkin belum sampai gitu. Artinya Mhm. kayaknya guru juga perlu memberikan pemahaman bahwa numerasi itu nggak hanya ada di pelajaran matematika, tetapi di biologi juga ada gitu. Dari mulai Iya, kita bangun tidur sampai tidur kembali, itu kan numerasi kita alami setiap hari di kehidupan sehari-hari. Dari iya. mulai, ya kan kita misalkan belanja ke warung, padahal dia bertransaksi dengan uang, berarti kan itu ada hitungan, ada numerasi di situ. Tapi Mhm. mereka dalam hal ini belum paham konsepnya sampai situ. Seperti kalau di pelajaran biologi kan kita menghitung itu ya Bu Lia, misalkan nilai pindah silang gitu ya Bu Lia Iya, ya, betul. atau Ada menetapkan, perbandingan dan iya. lain Nah, sebagainya. itu sebetulnya kan numerasi. Hanya saja mungkin karena mereka menganggap bahwa biologi itu kan kebanyakan cuman hafalan gitu. Jadi Hafalan, iya. numerasinya kayaknya dilupakan gitu, padahal mah Mhm. ada gitu. Ya, Bu Lia. Iya. Oke, Bu Lia. Itu tadi terkait dengan pedagogik, literasi, dan numerasi. Iya. Kemudian kalau untuk terkait permasalahan kesulitan belajar nih ya, Bu Lia ya. Dari Mhm. yang sudah saya analisa atau saya telah permasalahan Mhm. yang ada di sekolah kita itu dengan permasalahan siswa masih sulit belajar ya di sekolah itu sering kita lihat bahwa siswa itu kurang atau tidak memahami pelajaran yang disampaikan. Itu yang Mhm. pertama. Kemudian Betul. apalagi sekarang itu banyak model-model pembelajaran atau kita sebagai guru dituntut untuk melakukan model pembelajaran seperti project based learning, Iya. problem based learning gitu ya. Jadi sebetulnya Mhm. mengarahkan anak-anak supaya bisa memecahkan masalah. Betul. Gitu. Hanya saja secara teknis di lapangan saya merasa ini kayaknya belum apa ya Bu Lia namanya, belum secara signifikan apa ya, secara signifikan itu belum terlihat gitu. Mhm. Nah, itu yang saya lihat. Nah, maka yang ingin saya tanyakan, kira-kira tanggapan dari Bu Lia itu seperti apa mengenai kesulitan belajar yang dihadapi oleh siswa kita, terutama pada mata pelajaran biologi, Bu Lia. Oke. Sebetulnya di sini kalau kita lihat ya tanggapan saya, jadi mengenai kesulitan belajar itu terutama di, biologi memang kan kadang-kadang mindset anak ya yang beranggapan, "Oh IPA itu sulit, oh IPS itu lebih mudah," dan lain sebagainya. Jadi beranggapan IPA itu banyak hitungan, hafalan, terutama biologi mereka beranggap harus selalu menghafal nama Latin dan lain sebagainya, gitu. Jadi mereka beranggap
dari awal itu sulit gitu. Jadi sebetulnya kan bagaimana cara kita untuk mengatasi tanggapannya untuk mengatasi itu kan kembali lagi ke gurunya untuk materi-materi tersebut, cara apa yang bisa dipakai. Tadi kan sudah ada disebutkan seperti discovery learning itu, jadi kita membawa siswa untuk masuk ke dalam masalah tersebut dan gimana cara untuk keluar dari masalah tersebut gitu. Jadi kesulitan-kesulitan belajar itu sebetulnya kalau dilihat dari fasilitas cukup ya Bu ya, dari fasilitas buku, kemudian era digital juga sekarang bahkan anak-anak juga lebih lebih paham biasanya gitu. Cuma tadi kalau menurut saya yang memang sangat mengganggu biasanya mindset itu dan memang kita tidak bisa menuntut mereka di berapa belas pelajaran yang mereka dapat, mereka harus mahir semua gitu. Iya. Jadi makanya diadakan jurusan dan lain sebagainya untuk menggali minat si anak ini kemana, kemudian kendalanya apa gitu ya. Jadi untuk kalau misalkan kesulitan belajar itu sebetulnya bisa diatasi ya tadi dengan kerjasama antara guru dan siswa dengan menggunakan media yang sudah ada dan cukup gitu. Oke, Bu Lia. Itu bisa membantu. Iya. Baik, satu lagi ya, Bu Lia ya. Iya, Satu lagi terkait dengan pemanfaatan model pembelajaran, Bu Lia. mhm, Jadi yang perlu kita ketahui, kita kan model pembelajaran itu kita tahu banyak gitu. iya. Saking banyaknya kita jadi nggak tahu, ya kan? Kadang kita Saking pakai bingungnya. yang mana Iya gitu ya. gitu, akhirnya saking banyaknya itu kita tuh nggak ngerti. Misalkan kita di bab pertumbuhan perkembangan itu yang Mhm, bagusnya pakai model apa gitu kan. Nah, di mhm, sini yang sering ada miskonsepsi yang mengakibatkan eee, apa namanya, terjadinya miskonsepsi juga nanti di siswanya. Artinya materi yang tersampaikan itu kurang tepat dengan model pembelajaran tersebut, gitu. mhm, Nah, dari permasalahan yang saya identifikasi, di sini saya mengambil permasalahan bahwa guru kurang berkolaborasi ya dalam merancang pembelajaran inovasi atau inovatif yang berpusat pada siswa gitu. Terus mhm, kemudian perlu diketahui beberapa guru-guru kita juga mungkin masih ada yang apa namanya, menggunakan metode-metode lama seperti mhm. lebih banyak menggunakan metode ceramah dan kurang variatif dalam menggunakan model pembelajaran gitu. Itu yang saya ambil identifikasi masalahnya. Nah, menurut Bu Lia nih sebagai guru biologi, eee, kira-kira, apa namanya, model pembelajaran yang tepat untuk membangkitkan semangat belajar siswa di saat seperti ini gitu, terkhusus pada pembelajaran biologi, kira-kira, model yang seperti apa, Bu Lia? Oke, eee, kalau menurut saya kan memang biasanya kita banyak yang menggunakan metode ceramah aja gitu ya, sehingga anak mendengarkan juga jenuh bahkan ngantuk gitu. Jadi kalau menurut saya dan yang sudah saya alami dan ya dan alhamdulillah saya juga sudah menjalankan gitu ya. Ada beberapa metode, ada beberapa model inovatif sebetulnya yang sudah bisa kita gunakan di pembelajaran biologi itu seperti discovery learning itu juga mudah gitu ya. Problem solving juga bisa, pokoknya intinya berbasis masalah. Jadi kita memberikan satu permasalahan ke siswa dengan cara mereka menyelesaikan dengan bantuan-bantuan alat-alat informasi, media informasi, boleh buku, boleh berbasis Google dan lain sebagainya. Sehingga nanti setelah pembelajaran itu kita bisa dapat menyimpulkan hasil dari materi yang sudah masalah yang sudah mereka dapat itu kesimpulannya apa, kaitannya apa sama materi yang sedang kita pelajari gitu.
Jadi, kalau di biologi itu sepertinya kalau menurut saya, discovery berbasis masalah, kooperatif itu memang perlu gitu. Pada saat kita melakukan praktikum, itu kan mereka harus kooperatif juga. Pada saat, diskusi, pemberian informasi, itu juga harus dicari tahu dulu permasalahannya apa, kendalanya apa, materi yang sedang dibahas apa gitu. Jadi mereka tidak hanya di kelas itu mendengarkan gurunya berbicara ini, gurunya mencatat ini, tidak seperti itu. Jadi, apabila mereka menemukan sendiri jawabannya, itu rasanya euforia mereka belajar di kelas itu berbeda dengan apa yang cuma dikasih dari, gurunya gitu. Jadi Oke. sebetulnya memang banyak, metode yang sudah kita pakai sebetulnya banyak ya Bu Ais ya. Iya, Sudah kita pakai mungkin kadang kita tidak terlalu paham dengan namanya aja gitu. betul. Jadi, karena tadi yang kita bahas di awal terlalu banyak, jadi kita kadang lupa ini yang mana, itu yang mana. Betul betul betul. Mhm. Oke, jadi, kalau tadi saya mengambil kesimpulan dari apa yang disampaikan sama Bu Lia terkait dengan, penggunaan, model pembelajaran di biologi, di pelajaran biologi itu lebih cenderung ke discovery, ya kan, ke Iya, betul. PBL, ke PJBL ya tadi ya, Iya belum sedikit disinggung tadi, PJBL dan, apa namanya, model kooperatif tadi ya. iya. Ya, oke Bu Lia, terima Iya kasih iya, untuk, sama-sama. tanggapannya terkait dengan identifikasi masalah yang saya, angkat di sini. Memang Iya. sebetulnya banyak sekali, tapi sudahlah cukup ini saja mungkin, yang ingin saya tanyakan ke Bu Lia. Terima kasih dan nanti Iya. setelah ini akan, ada lagi yang saya tanyakan di, segmen berikutnya. Bu Lia, terima kasih banyak ya Bu Lia. Ya, sama-sama Bu Ais. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.